Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman. Set Malam. awal, set awal. Ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan juga rekan-rekan. Di sini saya Fiona Citra Rifagani sebagai moderator ingin memaparkan hasil diskusi kami yaitu mid mapping hipertiroid yang disusun oleh kelompok 7. Yang pertama ada Jenny Dwi Rahmasari. Apakah hadir? Hadir. Yang kedua ada Cindy Cynthia Amara. Apakah hadir? Untuk selanjutnya Rahel Melani Krismayanti. Hadir. Marta Nisa Sofika Rohim. Hadir. Dirsya Marqueta Neves. Hadir. Kriska G. Pamungkas. Hadir. Dinda Harwati. Hadir. Vivi Indriani. Hadir. Naila Paramita. Yang selanjutnya ada Zaimatul Iva. Hadir. Oke, boleh Izin next. untuk Cindy Cynthia hadir. Oke. Untuk selanjutnya next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Jenny. Oke, baik. Terima kasih untuk Fiona yang telah menjadi moderator pada malam hari ini. Jadi saya di sini mau menjelaskan tentang pengertian hipertiroid itu apa. Jadi untuk hipertiroid itu merupakan gangguan kesehatan yang terjadi ketika kelenjar tiroid bekerja secara berlebihan sehingga menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah yang lebih tinggi dari kebutuhan tubuh. Lalu untuk hormon diproduksi oleh kelenjar tiroid terutama terdiri dari tiroksin atau yang disebut dengan T4 dan tirotironin atau yang disebut dengan T3 yang berfungsi mengatur berbagai proses metabolisme dan aktivitas fisiologis tubuh. Lalu ketika produksi hormon tersebut meningkat secara tidak normal, tubuh akan mengalami peningkatan aktivitas metabolik yang berdampak pada berbagai organ. Gitu. Oke. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Cynthia Amara. Baik, untuk patofisiologi hipertiroid, ada yang pertama mekanisme regulasi normal, yaitu dalam keadaan normal, hipotalamus dan kelenjar hipotalamus mengatur fungsi kelenjar tiroid melalui hormon tiroid stimulating hormone atau TSH. TSH merancang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon T3 dan T4 yang selanjutnya dikontrol oleh sistem umpan baik negatif. Untuk yang kedua, mekanisme regulasi hormonal. Pada kondisi hipertiroid terjadi gangguan dalam mekanisme regulasi tersebut, baik akibat faktor autoimun, inflamasi, maupun kelainan pada kelenjar tiroid itu sendiri. Gangguan ini menyebabkan kelenjar tiroid menjadi hiperaktif dan terus memproduksi hormon T3 dan T4 dalam jumlah berlebihan, meskipun rangsangan TSH seharusnya sudah ditekan. Untuk yang ketiga, peningkatan sintetis dan pelepasan hormon tiroid. Kondisi hiperaktivitas kelenjar tiroid menyebabkan peningkatan sintesis serta pelepasan hormon T3 dan T4 ke dalam sirkulasi darah. Kadar hormon tiroid yang tinggi ini menyebabkan perubahan keseimbangan hormonal dalam tubuh dan mempengaruhi berbagai proses fisiologis di tingkat sel dan jaringan. Untuk yang keempat, yaitu percepatan metabolisme dan aktivitas seluler. Kelebihan hormon tiroid meningkatkan metabolisme basal tubuh dengan cara mempercepat proses oksidasi dan produksi energi di dalam sel. Akibatnya, terjadi peningkatan konsumsi oksigen dan kebutuhan energi jaringan, serta organ-organ tubuh bekerja lebih cepat dari kondisi normal. Lalu yang terakhir yaitu dampak sistemik dan respons kompensasi tubuh. Peningkatan metabolisme tubuh berdampak pada berbagai sistem organ, terutama sistem kardiovaskuler, yaitu takikardia, peningkatan curah jantung.
sistem saraf atau gelisah, tremor, dan juga sistem pencernaan atau peningkatan motilitas usus. Sebagai bentuk respon kompensasi tubuh terhadap sekresi TSH melalui mekanisme umpan balik negatif untuk menyeimbangkan kadar hormon tiroid yang meningkat. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rahel. Baik, selanjutnya ada etiologi hipertiroid. Yang pertama itu ada gangguan pada kelenjar tiroid. Tiroid dapat terjadi akibat gangguan langsung pada jaringan kelenjar tiroid yang menyebabkan peningkatan aktivitas kelenjar. Kondisi ini membuat kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid secara berlebihan tanpa kontrol yang normal. Yang kedua, ada gangguan regulasi hormonal atau TSH, kelainan pada sistem pengaturan hormon yang melibatkan tiroid, stimulating hormon atau TSH juga dapat memicu hipertiroid. Gangguan ini menyebabkan rangsangan yang tidak seimbang terhadap kelenjar tiroid sehingga produksi hormon tiroid meningkat. Yang ketiga ada perubahan struktur kelenjar tiroid. Perubahan struktur kelenjar tiroid seperti pembesaran kelenjar atau adanya kelainan nodular dapat mempengaruhi proses sintesis dan pelepasan hormon tiroid. Kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatkan produksi hormon secara berlebihan. Yang terakhir ada gangguan autoimun. Gangguan autoimun berperan dalam merangsang kelenjar tiroid melalui mekanisme imunologis yang tidak normal. Aktivitas autoimun ini menyebabkan kelenjar tiroid terus menghasilkan hormon dalam jumlah berlebihan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan metabolisme dan memicu terjadinya hipertiroid. Oke, terima kasih Rahel. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Sofi. Baik, untuk yang selanjutnya, faktor risiko hipertiroid. Yang pertama ada faktor usia. Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi respon tubuh terhadap perubahan kadar hormon tiroid. Pada kelompok usia tertentu, mekanisme adaptasi hormonal dapat terganggu sehingga meningkatkan risiko terjadinya hipertiroid. Yang kedua, riwayat gangguan kelenjar tiroid. Individu yang memiliki riwayat gangguan fungsi kelenjar tiroid sebelumnya memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami hipertiroid, terutama bila gangguan tersebut tidak tertangani secara optimal. Yang ketiga, pembesaran kelenjar tiroid. Adanya pembesaran kelenjar tiroid dapat mempengaruhi fungsi normal kelenjar tersebut. Kondisi ini sering berkaitan dengan peningkatan aktivitas kelenjar tiroid yang berujung pada produksi hormon berlebihan. Keempat, gejala neuromuskular, yaitu munculnya gejala seperti tremor merupakan indikasi adanya gangguan pada sistem saraf akibat peningkatan hormon tiroid. Kondisi ini dapat menjadi tanda awal risiko hipertiroid. Yang kelima, perubahan sistem kardiovaskular, yaitu peningkatan tekanan darah sistolik dan denyut jantung dapat berkaitan dengan aktivitas metabolik yang meningkat akibat kelebihan hormon tiroid, sehingga menjadi faktor risiko terjadi hipertiroid. Lalu yang keenam, ketidakseimbangan hormon tiroid. Perubahan kadar hormon T3, T4, dan TSH yang tidak normal mencerminkan adanya gangguan regulasi hormonal. Ketidakseimbangan ini berperan penting dalam meningkatkan risiko terjadinya hipertiroid. Oke, terima kasih Sofi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dirsya. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang hipertiroid, pemeriksaan laboratorium fungsi tiroid. Yang pertama, pemeriksaan utama untuk menentukan diagnosis hipertiroid, dua tes darah mengukur kadar hormon triioditorin T3, tiroksin T4, thyroid stimulating hormone TSH, menilai fungsi kelenjar tiroid, mendeteksi hipertiroidisme atau hipertiroidisme. Nanti ada tes pencitraan. Yang pertama,
USG tiroid adalah pemeriksaan utama untuk menilai struktur kelenjar tiroid dan menandung tindakan seperti fungsi nodul. Pemeriksaan ini aman tanpa radiasi, sensitif untuk menilai nodul namun tidak dapat menilai fungsi tiroid dan bergantung pada operator. CT scan dan MRI digunakan untuk evaluasi lanjut serta melihat perluasan secara lebih detail. Tes genetik yang pertama mendeteksi mutasi gen terkait risiko kanker tiroid. Yang kedua membantu identifikasi faktor keturunan. Biopsi tiroid yang pertama pengambilan sampel jaringan, yang kedua menentukan nodul bersifat ganas atau jinak. Laringkoskopi yang pertama menilai fungsi pita suara laring, kedua dilakukan jika ada gangguan suara atau kecurigaan komplikasi. Oke, terima kasih Dirsya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kriska. Oke, selanjutnya adalah penata laksanaan hipertiroid. Yang pertama, tujuan penata laksanaan. Penata laksanaan hipertiroid bertujuan untuk mengendalikan produksi hormon tiroid agar kembali dalam batas normal serta mengurangi gejala klinis yang dialami pasien. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, usia, serta tingkat keparahan penyakit. Yang kedua, terapi farmakologis. Terapi hipertiroid dapat dilakukan melalui pemberian pengobatan yang berfungsi menekan sintesis dan pelepasan hormon tiroid. Pemberian terapi ini memerlukan pemantauan berkala untuk menilai efektivitas pengobatan serta mencegah terjadinya efek samping. Yang ketiga, pemantauan dan pengendalian gejala. Pemantauan kondisi pasien secara rutin sangat penting untuk menilai respons terhadap terapi yang diberikan. Selain itu, penata laksanaan juga difokuskan pada pengendalian gejala akibat peningkatan metabolisme tubuh, terutama gangguan kardiovaskular dan sistem saraf, guna meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pasien. Yang keempat, pemanfaatan teknologi pendukung. Perkembangan teknologi memungkinkan penggunaan sistem berbasis komputer yang memanfaatkan metode logika fusi dan certainty factor untuk membantu proses diagnosa hipertiroid. Sistem ini mengelola data, gejala klinis, dan hasil pemeriksaan laboratorium guna memberikan gambaran tingkat kemungkinan seseorang mengalami hipertiroid, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan klinis. Oke, terima kasih Kriska. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Baik, selanjutnya ada farmakologi, terapi diet, dan penata laksanaan. Terapi diet yang pertama, pola makan disarankan untuk menerapkan DASH diet yang tinggi konsumsi buah, sayur, dan whole grain, serta rendah lemak, jenuh, dan garam. Yang kedua, aturan konsumsi, pembatasan asupan garam di bawah 5-6 gram per hari, meningkatkan asupan kalium dari buah dan sayur, mengurangi makanan olahan, minum air yang cukup, serta membatasi kopi bagi yang sensitif terhadap kafein. Yang ketiga, manajemen berat badan. Target utamanya adalah penurunan berat badan sebesar 5-10% untuk menurunkan tekanan darah secara signifikan yang didukung dengan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu seperti jalan cepat atau jogging. Selanjutnya ada penata laksanaan non-farmakologis meliputi pencapaian diet, DASH, pengurangan garam, aktivitas fisik teratur, berhenti merokok, pembatasan alkohol, dan manajemen stres melalui relaksasi atau meditasi. Yang kedua, farmakologi, penggunaan obat-obatan. Pertama seperti ACE atau ARB, CCB atau Tiazid, penggunaan kombinasi dosis tetap untuk meningkatkan kepatuhan serta penambahan spironolakton pada kasus hipertensi resisten. Yang ketiga, target tekanan darah secara umum ditargetkan pada 140/90 mmTg. Sedangkan untuk kondisi
komorbid seperti DMCKD targetnya adalah 130/80 mmTLG dan target individual untuk lansia. Yang terakhir yaitu tindak lanjut melakukan kontrol rutin setiap 1-3 bulan hingga kondisi stabil, memonitor fungsi ginjal serta elektrolit pasca inisiasi obat, dan mengevaluasi kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Oke, untuk selanjutnya ada ASCAP hipertiroid diagnosa perawatan untuk SDKI-nya. Yang pertama ada penurunan curah jantung dan kode D.008 berhubungan dengan perubahan afterload yang ditandai dengan gejala seperti dyspnea, peningkatan tekanan darah, nadi perifer lemah, kapilari refill time lebih dari 3 detik, kelelahan, penurunan ejection fraction atau EF hingga edema dan gelisah. Yang kedua ada perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah yang ditandai dengan penurunan nadi perifer, akral dingin, kulit pucat, klaudikasi, dan nilai AB kurang dari 0,90. Untuk yang ketiga, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Faktor resikonya meliputi hipertensi, aterosklerosis aorta, penurunan kinerja ventrikel kiri, serta fibrilasi atrium. Untuk yang keempat ada resiko perfusi renal tidak efektif. Faktor resikonya mencakupi hipertensi, aterosklerosis, disfungsi ginjal, usia lanjut, serta kebiasaan merokok. Yang kelima, resiko perfusi miokard tidak efektif. Faktor resikonya meliputi hipertensi, hiperlipidemia, riwayat penyakit kardiovaskular keluarga, serta kurangnya informasi mengenai faktor resiko yang dapat diubah. Baik, untuk yang selanjutnya, ASCAP hipertensi luaran SLKI. Yang pertama, curah jantung L02008. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria meningkatnya kekuatan nadi perifer, ejection fraction EF, cardiac index C, lalu left ventricle stroke volume index dan stroke volume index. Menurunnya kejadian aritmia pada EKG, takikardi, rasa lelah, dyspnea, lalu PNG serta ortopen. Menurunnya suara jantung S3 dan S4 serta tekanan darah menunjukkan perbaikan. Lalu untuk yang kedua, perfusi perifer L02011. Setelah dilakukan tindakan keperawatan perfusi perifer, diharapkan meningkat dengan kriteria kekuatan nadi perifer meningkat serta warna kulit pucat menurun, kondisi akral dan turgor kulit membaik, tekanan darah balik sistolik maupun diastolik menunjukkan hasil yang membaik. Untuk yang ketiga, perfusi cerebral L02014. Setelah dilakukan tindakan keperawatan perfusi cerebral, diharapkan meningkat dengan kriteria menurunnya tingkat sakit kepala, kegelisahan, dan kecemasan pada pasien. Nilai tekanan arteri rata-rata MAP, tekanan darah sistolik, dan tekanan darah diastolik berada dalam rentang membaik. Untuk yang keempat, perfusi renal L02013. Setelah dilakukan tindakan keperawatan perfusi renal, diharapkan meningkat dengan kriteria tekanan darah sistolik dan diastolik pasien membaik, kadar elektrolit dalam darah kembali dalam rentang normal atau membaik. Oke, terima kasih Vivi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Zai.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu askep hipertensi pada bagian SLKI dengan diagnosa perfusi miokard dengan kode L02011. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, perfusi miokard diharapkan meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, gambaran EKG menunjukkan penurunan iskemia, injuri atau infark, serta penurunan aritmia. Gejala takikardia menurun dan tekanan darah membaik. Meningkatnya kekuatan nadi, fraksi ejeksi lebih dari EF, dan cardiac index atau C. Baik, demikian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan juga perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.